Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Padahal ini teman-teman yang nawarin ilmu ini teman-teman mengaji. Enggak, ini teman-teman. Pemirsa, kita akan bertemu dengan narasumber kita selanjutnya. Ini adalah seseorang yang sering mendapatkan bisikan gaib. Langsung saja. Silakan Mas. Assalamualaikum. Pakai aja sini, silakan. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septian, umur 30 tahun, dari Bogor. Ya, Mas Indra, ada permasalahan apa ini dengan bisikan gaib? Ya, punya permasalahan. Bisikan-bisikan gaib terus. Jadi kalau misalkan sholat atau ngaji pun Ya. nggak bisa khusyuk, Pak Ustadz. Kayak sekarang pun ngomong susah, kayak di sini sakit, kepala sakit gitu. Kalau masalah yang mungkin yang belum bisa saya rasain, kayak semacam gaib, cuman kayak kesurupan aja gitu. Yang lainnya kayaknya saya udah pernah ngerasain. Apa aja itu? Ya kayak misalkan kalau misalkan ngelihat gitu, kadang saya suka kelihat kayak misalkan genderuwo kayak gitu. Kalau tidur kadang-kadang mimpinya suka dikejar-kejar makhluk halus terus. Dikejar apa? Makhluk halus, Pak Ustadz. Iya. Kalau aku boleh tahu, Iya. mohon maaf Mas, ini berbicara terbata-bata Iya. sejak kapan? Sejak kecil atau baru-baru ini? Baru-baru ini. Oh, Baru-baru ini. Kadang-kadang waktu kemarin saya riadoh di tempat ini tempat Kiai Haji Ali Abdurrahman Nabawi, sudah almarhum, sekalian kerja di situ. Sekarang kayaknya mendapat serangannya lebih keras. oh, di situ dapat serangan. Serang kayak nggak tahu, pokoknya kayak ma'rifat jin gitu. Masnya mempelajari ilmu tertentu juga. Sebelumnya iya, Seperti apa? Ilmu apa? banyak sih. Boleh, nggak apa-apa. Kasih tahu aja. Kayak semacam sapu jagat dari Banten, wiridan itu tuh. Jadi yang saya tahu kayaknya yang paling ini kayak Ratibul Al Atos pernah saya baca. Jadi kayaknya kalau habis baca itu suka langit gelap, kayak gerilap gitu. Oke. Jadi memang saya bisa bilang ini perjalanan hidupnya penuh dengan pelajaran ilmu-ilmu tertentu banyak. ya. Banyak ya. Banyak, dan Tujuannya sayangnya apa sih salah. mau mempelajarinya itu? Mas lebih pengen tahu. Ya maksudnya kan gak tahu ya, ilmunya juga kadang-kadang kan saya dari umur 20 tahun itu kan istilahnya kadang-kadang kalau cerita-cerita ngobrol sama teman gitu Tergoda, tarik gitu ya, kayak buat anti bacok. Terus? ribut apa Ribut. gitu. Ya, kayak gitu lah. Maaf, saya harus bertanya ini. Padahal ini teman-teman yang nawarin ilmu ini teman-teman mengaji. Enggak, ini teman-teman biasa lah. Teman biasa, teman nongkrong. Ngobrol biasa buat kemana-mana ngobrol apa gitu. Emang hobinya Nongkrongan. berantem sampai harus pakai ilmu kebal? Emang biasa kayak orang beragajulan lah saya. Biar gagah aja sebagai laki-laki gitu ya. Ya orang beragajulan emang suka pada berantem gitu di sana. Suka pada berantem. Pada kampung-kampung, tetangga kampung gitu ya. Dulu pada saat mau ngambil salah satu ilmu gitu misalkan, langkah-langkahnya ngapain aja kalau boleh tahu? Puasa. Puasa, berapa lama puasa? Yang pernah saya jalanin kayak 11 tahun, 11 hari, 11 hari. 3 hari 3 malam. Terus betapa-betapa gitu juga? Apanya? Apa betapa semedi? Gitu? Pertama belum pernah kalau sampai saya gitu. Oke. Kalau waktu di Banten kan suruh 40 hari, sayanya cuma Puasa. buat 3 hari. Oke. Terus pulang. Oke.
Mas, kalau dari pengalamanmu nih, teman-teman yang juga belajar ilmu, banyak nggak yang ujung-ujungnya gila karena nggak sanggup? Ada nggak? Itu pengalaman? ada. Ada kan? Ada sebelum saya mengerti sama ilmu itu. Itu pengen hebat, Pengen hebat, pengen bisa terbang di atas air lah gitu. terbang di atas Ya, air, bisa ini nggak tenggelam lah. nggak tenggelam, jalan di atas air, Ya. kayak mantili gitu ya. Kayak gitu. Tapi dia gila akhirnya. Akhirnya gila karena nggak Gila, sanggup. karena gak kuat bawa ilmu itu. Gila. Tapi dia sejak itu dia nyasar ke daerah Jawa katanya sekitar 1 tahun. Pulang-pulang sembuh. Pulang-pulang sembuh. Ini saya ngebayangin betapa banyak nih di dalamnya ibu-ibu ya. Hati-hati aja deh kalau gitu. Pemirsa, kita akan nanti mencoba untuk meminta Pak Ustadz bantu doa setelah commercial break. Dengan panggilannya ternyata dari kecil adalah Dodo ya. Jadi Mas Dodo, kalau saya boleh rangkum tadi kesimpulannya itu, Mas ini keluhannya bisikan itu yang paling kuat banget ya. Mencegah untuk beribadah gitu istilahnya. Apa gimana? Bisikannya apa aja? Contoh-contoh bisikannya. Tuh, mulai gemeter dia. Misalkan kalau Lebih dekat mikrofon. Iya. misalkan bisikan-bisikan pokoknya apa aja. Kayak misal gimana ya? Paling sering aja. Paling sering apa bisikannya? Melukai Ya ini orang. apa aja gitu. Apa aja. Yang penting dia ujung-ujungnya buat maksiat gitu. Ini udah mulai gemeteran nih Pak Ustadz. Pak Ustadz ada pertanyaan nggak? Mungkin apa ada analisa tertentu Pak Ustadz ini sampai... Iya, memang ilmu yang dipelajari ini satu dengan yang lain itu tabrakan. Jadi tabrakan itu gurunya nggak satu ya Mas? Guru Ya, lebih dari satu. iya. Jadi Ada ilmunya. berapa? 5 atau berapa gitu. Oh ya benar. Jadi ilmunya tabrakan kalau saya bilang tabrakan. Nah, ilmu tabrakan ini biasanya antara orang satu dengan yang lain itu nggak cocok ilmunya. Jadi di dalam itu berantem terus gitu. Itu pasti nggak nyaman. Awal sih nggak kerasa, tapi mulai beberapa bulan, tahun lah ya itu mulai kerasa tuh. Kok badanku begini terus ya? Nah itu ilmu itu tabrakan terus. Nah itu nggak cocok. Masalahnya jin yang satu dengan jin yang lain itu nggak cocok. Kecuali kalau memang satu tempat mamanya ambil dari kerajaan Banten asli mamanya. Umpama ini nggak usah dilakuin, ini cerita. Dari kerajaan Banten asli diambil. Dari mana nih kerajaan Banten tuh? Dari ambil kerajaannya dari Budawaka atau dari Bramakandi diambil, nah, kemudian baru tuh ilmu itu nyusun di situ mau kebal, mau ini, tapi dari terah itu biasanya nggak berantem. Seperti itu. Nah, Aku ini ilmunya kasihan, Pak Ustadz. ilmu bentrok istilahnya. Kasihan Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz itu reaksinya begitu. Iya, ilmu bentrok, kemudian kacau Mas Indra ya. Mas Indra nggak kuat secara badan tuh nggak kuat. Nanti yang mamanya yang masuk itu ilmu yang ketakutan ya ketakutan. Karena bentrok ilmu kan beda. Nanti yang berani ya berani teriak-teriak gitu seperti itu. Pak Ustadz sebenarnya indera yang masih polos, masihkah ada di dalam Pak Ustadz? Masih. Bisa dia dilahirkan lagi Pak Ustadz istilahnya? Insya Allah bisa. Oh. Insya Allah bisa. Karena ilmu ini Kasihan kan ibu-ibu ya. seperti baju aja. Ilmu itu seperti baju. Kasihan Pak Jadi Ustadz. harus dilepas. Mas Indra ikhlas. Ikhlas, harus ikhlas. Kalau ilmu itu nggak cocok, nggak apa-apa. Yang penting Mas Indra di sini lepas, ikhlas karena Allah. Ya Allah. Lembar sajadah dibuka lagi, sujud pada Allah Ta'ala, serius. Nah ini bagian ilmu ini nanti saya akan bantu doa. Mudah-mudahan ilmu ini lepas ya Mas Indra ya. Kembali pada Allah, kembali pada tauhid. Saya akan bantu ya. Mas Indra aminkan doa saya.